kaifa haluk? Apa kabar? Assalamualaikum. Jawablah dengan waalaikumsalam. Semangat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Bu Beka, Bu Kartini dari SMP Negeri 2 Pancur. Nah, biar tetap semangat, kita salam setara dulu ya. Salam setara, semangat dunia remaja. Sebelumnya kita awali doa dulu biar ilmu kita lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di video yang pertama, untuk memahami lebih mendalam topik 18 tentang nilai dan hak, Ibu membagi dalam 3 video pembelajaran. Video pertama tentang nilai. Video kedua yang sekarang kalian saksikan, kita akan bahas tentang hak asasi manusia dan hak anak. Video ketiga tentang hak reproduksi dan seksual. Di video ini, yang akan kita lakukan adalah 1. Review materi, 2. Tujuan pembelajaran, 3. Hak asasi manusia dan hak anak, 4. Identifikasi hak anak, 5. Penugasan. Di video yang pertama, sudah kita pelajari tentang apa itu nilai, nilai diri, dari mana kita belajar nilai, dan apa pengaruhnya terhadap diri kita. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengeksplorasi apa itu hak asasi manusia dan hak anak. Yang kedua, siswa dapat menggali pengalaman-pengalaman tentang pemenuhan dan pelanggaran hak anak. Yang ketiga, siswa mengetahui bahwa negara memiliki peran dalam usaha pemenuhan hak anak. Begitu berharganya nilai diri setiap manusia, kita diberi hak yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu hak asasi manusia, yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948. Hak adalah milik atau kepunyaan, atau kewenangan yang boleh kita lakukan namun tak boleh melanggar undang-undang. Lalu, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali, termasuk kalian sebagai anak maupun remaja. Hak asasi manusia melibatkan tanggung jawab terhadap orang lain dan masyarakat yang lebih luas. Jadi, pastikan setiap kalian yang menggunakan hak kalian tidak melanggar hak orang lain. Hak asasi manusia yang perlu kalian tahu dan berkaitan langsung dengan kalian ada 2. Yang pertama adalah hak anak. Hak anak kalian dilindungi oleh Konvensi Hak Anak yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1989. Yang kedua, hak reproduksi seksual. Siapa yang harus memenuhi hak anak? Orang tua, negara, orang dewasa di sekeliling kalian, dan diri kalian sendiri. Karena ketika kalian menggunakan hak, kalian juga harus menghargai hak teman kalian. Jadi, sangat penting bagi kalian memahami apa saja hak anak yang harusnya kalian dapat. Sehingga ketika nanti terjadi pelanggaran hak, kalian bisa segera mencari bantuan kepada lembaga yang berwenang. Tapi ingat, hidup itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hak kalian dapat, kewajiban kalian kerjakan. Sepakat? Untuk memudahkan menghafal hak anak, ayo kita nyanyi bareng lagu 10 hak anak yang dinyanyikan oleh Kak Seto. Musik! 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan berlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Nah, apa saja 10 hak anak yang perlu kalian tahu? 1. Hak bermain. Hak yang paling kalian suka. Tapi ingat ya, boleh bermain, nggak boleh lupa waktu. Oke? Hak kedua, pendidikan. Kalian berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program wajar, wajib belajar 9 tahun. Pastikan kalian harus minimal lulus SMP. 3. Hak
perlindungan. Kalian dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, fisik maupun verbal. Kalian juga dilindungi dari perilaku diskriminasi dan perilaku yang merugikan anak. 4. Hak identitas atau nama. Setiap dari kalian berhak mendapatkan nama yang baik, dan yang terpenting harus tercatat dalam dokumen resmi negara, yaitu akta lahir. 5. Hak kebangsaan, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara oleh suatu bangsa. Pastikan kalian namanya tercatat dalam kartu keluarga atau KTP, KIA, bahkan paspor. Sebab dengan dokumen tersebut, kalian berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, hak politik, pekerjaan, dan lain-lain. 6. Hak makanan. Setiap dari kalian berhak mendapatkan makanan yang layak. Tidak perlu yang mahal. 7. Hak kesehatan. Setiap dari kalian berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, seperti imunisasi dasar, posyandu, pemeriksaan gigi 6 bulan sekali, juga pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Kalian sudah pada ikut posyandu remaja kan? Bagus. 8. Hak rekreasi. Rekreasi bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Nah, nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu mahal. Misal, kita makan bareng di kebun belakang, atau kita ke gunung, ke pantai seperti ini. 9. Hak kesamaan. Setiap anak laki-laki dan perempuan dari berbagai suku agama dan ras bangsa memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Juga memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. 10. Hak peran atau partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan bukan berarti kalian terlibat langsung dalam proses pembangunan ngaduk semen, tapi kalian memiliki hak untuk menyampaikan ide, pendapat, gagasan untuk membantu perencanaan pembangunan. Caranya bagaimana? Kalian bisa tergabung dalam forum anak desa atau forum anak Rembang yang ada di Kabupaten Rembang. Jadi, pastikan aspirasi kalian dapat dipenuhi oleh pemerintah. Gimana? Sudah paham kan 10 hak anak yang harusnya kalian dapat? Ibu mau cek sampai di mana pemahaman kalian tentang hak kalian. Nah, coba lihat gambar ini. Hak apa saja yang sudah dipenuhi? Bagus. Hak rekreasi dan bermain. Sekarang gambar 2. Hak apa yang belum terpenuhi? Bagus. Hak pendidikan. Gambar yang ketiga. Hak apa saja yang belum dipenuhi? Pinter. Dalam suasana perang, hampir semua hak anak tidak terpenuhi. Tidak bisa bermain, tidak dilindungi, tidak memiliki kesamaan, tidak bisa makan, apalagi rekreasi, apalagi berperan dalam pembangunan. Sekarang, Ibu ingin kalian menggali pengalaman pribadi kalian atau mungkin pengalaman teman kalian atau observasi kalian di lingkungan atau lihat di TV atau di mana saja. Kalian silahkan lihat tabel penugasan, nanti diisi hak apa saja yang sudah kalian dapat dan hak apa saja yang belum kalian dapat. Jadi, bisa kita simpulkan pada video pembelajaran ini bahwa hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan kalian ada 2, yaitu hak anak dan hak reproduksi seksual. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Gunakan hak pribadi tanpa mengganggu hak orang lain. Memahami bentuk-bentuk pemenuhan dan pelanggaran hak anak. Dan yang terakhir, negara berperan dalam usaha pemenuhan hak anak. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu lagi di video berikutnya tentang hak reproduksi dan seksual. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya pantun untuk kalian. Evaluasi hasil, jangan lupa klik dan isi link yang tersedia. Penasaran dengan materi setara dan BK? Intip juga link YouTube catatan Bu BK. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.